Nah, ini kita masuk ke kuliahnya. Jadi kesalahan apa saja dan bagaimana cara meminimalisir kesalahan dengan metode food recall 24 jam. Terus capaiannya, ya, mahasiswa ini bisa mengetahui macam-macam kesalahan dalam pengukuran konsumsi pangan, khususnya yang 24 hour recall, gitu. Terus sumber kesalahannya apa saja, terus bagaimana cara meminimalisirnya. Ini sumber kesalahannya ya. Jadi sumber kesalahannya tuh ada dari responden, ada dari yang menginterview atau petugas wawancaranya, ada kesalahan alat kayak gitu. Ada pas waktu petugasnya itu yang mengcoding atau dia yang menganalisis gitu. Atau kesalahan waktu analisis makanan. Jadi kesalahan pas waktu analisis makanan ini juga bisa terjadi pas waktu di fase wawancara dan juga waktu fase menghitung konsumsi pangan gitu ya. Nah, ini kesalahan responden. Yang pertama itu dia terkait kejujuran. Jadi kalau kita pertama itu ya, kita pertama ketika kita interview gitu, jadi kita menyerahkan inform consent, jadi kesediaan dari respondennya itu. Respondennya bersedia nggak mengikuti proses wawancara. Nah, di inform consent itu kita memperkenalkan diri. Jadi kalian peneliti ini berasal dari mana? Terus tujuan penelitian. Gitu ya, karena memang kan di sini untuk mendapatkan komitmen dari responden. Jadi kalau respondennya itu mungkin lebih tahu mengenai apa yang akan kita lakukan, jadi data-data apa yang akan kita minta, kayak gitu. Jadi respondennya lebih bisa berkata jujur, kayak gitu, dan bisa meningkatkan komitmennya, gitu ya. Jadi akhirnya kalau respondennya percaya, karena memang kita ini ya, kita memperkenalkan diri, terus kita menjelaskan penelitian yang kita lakukan, apa saja data yang kita ambil, ataupun pengukuran apa saja yang akan kita lakukan, kayak gitu. Jadi identitasnya, kayak gitu ya, identitas responden itu dia akan diberikan secara jujur. Biasanya kalau di awal kuesioner itu kan ada data, misalkan nama lengkap, terus dia alamat, nomor telepon, kayak gitu. Itu kan fungsinya supaya misalkan nanti ada data-data yang perlu konfirmasi, kayak gitu, ataupun ketika kita 24 hour recall-nya itu kita melakukannya multiple. Jadi kita lebih enak nih berkomunikasi dengan respondennya ini. Kayak gitu. Terus di sini juga tidak melebih-lebihkan di sini ya. Jadi tidak melebih-lebihkan apa yang dimakan atau tidak mengurang-urangi. Nah, seperti yang the flat syndrome ya. Jadi orang yang gemuk dia akan ketika diinterview akan mengurang-urangi apa yang dikonsumsi. Sedangkan kalau yang kurus itu akan melebih-lebihkan apa yang dikonsumsi. Fungsinya memang supaya tidak terlihat buruk ya di mata peneliti. Dan datanya juga bagus. Bahwasanya biar responden itu enggak biar peneliti itu tidak ini ya tidak menilai bahwasanya oh ini kurus gara-gara makannya ya sedikit gitu. Akhirnya ya tadi jadi orang yang terlalu kurus atau yang orang terlalu gemuk, nah itu akan melakukan kebohongan gitu. Jadi mengurang-urangi apa yang dikonsumsi ataupun melebih-lebihkan apa yang dikonsumsi atau tidak memasukkan apa yang dikonsumsi. Karena kan 24 hour recall itu kan sebenarnya teknik mengingat ya, kayak gitu. Dan peneliti itu kan harus deep interview kayak gitu ya. Ataupun dia menggali konsumsi makanan dari si responden. Kayak gitu. Jadi memang ya namanya juga mengingat ya. Kayak gitu. Jadi memang nggak langsung instan atau otomatis dia ingat. Gitu. Jadi perlu waktu yang mungkin berapa menit ya gitu untuk mengingat satu makanan kayak gitu. Jadi kita sebagai peneliti kayak gitu ya. Jadi kalau di tabel yang 24 hour recall itu kan ada quick list, terus habis itu tabel untuk detail makanannya. Jadi kalau setelah quick list, nah kita konfirmasi nih, kita tanya ulang. Jadi kita konfirmasi, kita mengulang lagi, mereview gitu ya apa saja makanan yang dikonsumsi dari responden, itu sambil respondennya diminta untuk mengingat-ingat apakah ada yang kelewat ataukah ada yang dia sebenarnya nggak dikonsumsi tapi dia masuk di tabel quick list kayak gitu.
Setelah responden mengatakan iya atau tidak, gitu pas waktu di tabel quick list-nya, baru kita ke detail makanannya. Gitu. Di detail makanannya pun kita juga nge-review lagi, kayak gitu ya setelah selesai. Memang tujuannya supaya responden itu sambil mengingat-ingat lagi, bener nggak sih saya makan itu, kayak gitu. Ataukah di sela-sela makan ini sebenarnya ada konsumsi lain nih, tapi belum saya masukkan karena saya nggak ingat. Jadi perlu di-review ulang, gitu ya. Nah, ini juga, jadi jenis makanan yang menurut responden itu nggak baik, ya gitu ya. Jadi misalkan penelitian kita itu adalah pengaruh makanan junk food terhadap kejadian obesitas, gitu. Misalkan seperti itu. Nah, ini akhirnya, oh ini tujuan penelitiannya atau data yang diteliti ini nih, kayak gitu. Wah, kemarin saya konsumsinya makan siang sama makan malam itu junk food semua nih, kayak gitu. Ke outlet junk food semua, kayak gitu. Ini gimana ya, kayak gitu. Apakah saya ini bilang saja atau enggak? Jadi ini biasanya sering terjadi ya. Jadi nggak dilaporin, ya udahlah ini makan siang aja yang saya laporin gitu. Makan malamnya saya ini aja konsumsi lainnya aja, bilang aja kayak gitu. Toh penelitinya juga nggak tahu gitu kan ya. Nah, ini juga gitu. Terus alkohol itu juga sering tidak dilaporkan juga ya gitu. Nah, ini rokok nih maksudnya kalau rokok itu di lembar kuesioner bukan di 24 hour recall ya gitu. Karena memang rokok itu mempengaruhi atau sebagai pemicu ya penyakit degeneratif kayak gitu. Terus selanjutnya keinginan untuk menyenangkan pewawancara. Jadi pewawancara atau peneliti itu kan sebenarnya senang ya. Jadi semakin cepat semakin bagus lah untuk dapat responden lainnya kayak gitu, supaya sehari itu bisa dapat 10 atau 20 responden kayak gitu. Nah, ini sebenarnya juga harus hati-hati ya kita sebagai peneliti ya kayak gitu. Jadi kalau kita mewawancara itu juga jangan cepet-cepet karena kita tahu nih misalkan 24 hour recall itu teknik mengingat. Jadi kita tidak boleh terlalu memburu-buru responden. Karena kan kita pengen datanya itu kan bagus ya. Datanya itu memang akurat kayak gitu. Nah, kalau kita misalkan gerusa-gerusu terus cepet banget nih interview responden, bisa jadi hal itu akan ditangkap oleh responden. Ya udahlah, aku cepet-cepetin aja lah kayak gitu. Padahal ketika dicepetin itu sama responden belum tentu yang dikonsumsi itu sesuai dengan apa yang dimakan kemarin. Makanya di awal itu memang kita, jadi tidak hanya responden yang kita buat nyaman ketika interview, tapi kita juga harus nyaman ya sebagai peneliti, kayak gitu. Memang di awal-awal, tadi kan di sebelum kita terjun ya ke lapangan terkait responden kita yang sesungguhnya, kayak gitu, kita kan ada trial kan ya. Jadi sudah nggak terlalu kikuk lagi, sudah alurnya sudah dapat nih kita ketika mewawancarai. Kayak gitu. Jadi pas waktu kita di lapangan ini, jadi sebenarnya kita sudah paham mengenai alur dari interviewnya. Jadi nggak terlalu, mungkin kikuk aja karena kan respondennya responden baru kayak gitu ya, subjek-subjek baru. Jadi kita jangan terlalu cepet-cepet kayak gitu. Saya dulu waktu di apa ya, waktu ngambil data keluar Jawa pun sebenarnya juga ada enumerator yang ngambilnya cepet banget kayak gitu ya. Satu responden itu sekitar 20 menitan atau 30 menit kayak gitu. Karena menurut saya itu dia masih kecepatan. Karena memang dia kuesionernya itu banyak, jadi bukan 24 hour recall-nya ya. Kuesioner data umumnya itu banyak gitu. Dan juga ada 24 hour recall pagi gitu. Dengan 30 menit itu dia terlalu kecepatan gitu. Biasanya itu karena ini ya, pengen memburu target responden. Jadi sehari itu aku harus ini nih, harus 10 responden, harus 15 responden kayak gitu. Padahal kalau kita kecepatan, data yang kita dapatkan itu belum tentu akurat. Jadi ya memang kita harus mencapai target kayak gitu ya, tapi kita juga harus melihat situasi kondisi gitu. Terus bagaimana cara meminimalisirnya? Jadi kalau yang ini ya, wawancara menanyakan kembali identitas secara detail gitu, khususnya tanggal, bulan, dan tahun. Ini sebenarnya berpengaruh kalau misalkan
ngitung inilah ya, ngitung umur. Kalau umur bayi kayak gitu ya, umurnya yang sudah dewasa juga kayak gitu, kalau kita masukin di WHO Antro, kalau teman-teman kan sudah tahu ya WHO Antro ya kayak gitu. Itu kan nanti bisa keluar ya. Jadi umurnya ini tahun bulannya berapa kayak gitu. Jadi kalau datanya juga akurat juga nanti BB per U-nya atau TB per umurnya itu dia juga akan akurat kayak gitu. Terus ini mengkonfirmasi porsi makanan. Jadi tadi ya di quick list-nya kita review lagi. Kita review apa makanan dari respondennya ini. Ketika di tabel yang detail makanan, kita juga review lagi. Kayak gitu. Jadi supaya tidak ada makanan yang terlewat. Ini ya, terus hindari kata-kata biasanya konsumsi apa ya. Nah, ini pasti kita sering ya. Jadi yang kita tanyakan adalah konsumsi yang kemarin. Kemarin hari Minggu misalkan, Minggu tanggal 17 April 2022, bukan yang biasa Ibu atau Bapak konsumsi. Kalau misalkan kemarin pagi, biasanya kalau pagi ini saya biasa nggak konsumsi ini, minum kopi sama ini sama apa roti goreng kayak gitu. Tapi kalian juga harus ini ya menanyakan lagi, Bapak maaf, saya menanya, Bapak maaf, jadi saya bertanya mengenai apa yang Bapak konsumsi kemarin pagi itu apa Pak ya, kayak gitu. Jadi harus ditekankan lagi bahwa waktunya itu adalah kemarin, bukan yang biasa dikonsumsi oleh respondennya. Gitu. Terus daya ingat responden, gitu ya. Jadi memang lupa-lupa ingat kayak gitu ya. 24 jam itu kan termasuk lama ya. Gitu. Terus dia nggak ingat yang dikonsumsi. Dia nggak ingat yang dikonsumsi, makanya biasanya itu kita sebagai pewawancara itu mensiasatinya dengan cara menanyakan aktivitas. Gitu. Misalkan kemarin Minggu ya, gitu. Bapak kalau kemarin Minggu olahraga atau enggak Pak ya? Oh iya Pak, ya Mbak, saya olahraga, saya lari-lari, jogging di taman kayak gitu. Oh gitu Pak, kayak gitu. Berarti kemarin sebelum Bapak olahraga itu ada yang dikonsumsi atau ada yang diminum Pak, kayak gitu. Jadi supaya memudahkan saja mengingat apa yang dikonsumsi responden. Jadi kita menggalinya lewat aktivitas apa nih yang kemarin dilakukan oleh responden gitu. Ini juga asal menjawab ya, gitu. Karena memang dia nggak ingat kayak gitu ya, asal menjawab. Dan misalkan ingin yang seperti di awal tadi ya, responden ingin menyenangkan wawancara, gitu. Jadi biar cepat selesai. Jadi asal aja jawabnya. Cara meminimalisirnya ini adalah wawancara harus dilatih cara probing. Jadi probing itu dia menggali kayak gitu ya, tanpa dia mengarahkan gitu. Karena kan di sini mengingat ya. Jadi kita tidak mengarahkan, maksudnya Bapak kemarin konsumsi sarapan kan Pak ya. Jadi nggak seperti itu. Jadi Bapak kemarin itu pagi konsumsi apa Pak ya? Gitu. Selanjutnya Droplet Slope Syndrome tadi ya. Jadi ada overestimate sama dia underestimate. Bagi orang yang kalau yang overestimate untuk yang dia kelebihan berat badan, kalau yang underestimate dia yang kekurangan berat badan. Jadi biar dia kebalik ya, kalau overestimate itu yang dia kurus, yaitu yang intake-nya itu dia rendah, kalau underestimate itu yang dia biasanya gemuk. Jadi biar nggak kelihatan high intake kayak gitu ya, nggak kelihatan konsumsinya tuh berlebihan kayak gitu. Ini juga berhubungan sama ini ya, kejujuran ya kayak gitu. Nah, cara meminimalisirnya ini jadi review gitu ya. Benar nggak sih dia konsumsi itu? Sebenarnya memang 24 hour recall itu karena segi mengingat ya. Ini sama sebenarnya dengan penelitian lainnya kayak food record, food list, dan apapun kayak gitu ya. Karena memang membutuhkan komitmen. Jadi kalau misalkan memang respondennya ini hanya sekedar ya sudahlah ini cuma diwawancarai aja gitu. Tapi tidak ada komitmen di situ, tidak tahu apa tujuannya, misalkan sudah diberitahu tapi tidak apa ya,
ya sudah ini kan cuma ini ya, cuma mahasiswa aja yang ngambil data kayak gitu, misalkan seperti itu. Nah, ini juga membuat biasanya responden yaitu asal-asalan gitu ya, menjawab pertanyaan gitu. Ini juga harus dikonfirmasi. Biasanya tuh yang sering kelewat ini snack ya, makanan ringan yang dikonsumsi. Padahal snack ini juga dia berkontribusi untuk tinggi energi, gitu, energi yang berlebihan. Gitu. Dan juga harus tahu kayak gitu ya, snack yang dikonsumsi misalkan kemasan itu dia kemasannya kemasan apa, gitu ya, produknya produk apa, gitu. Karena memang per kemasan itu biasanya itu kan berbeda ya. Misalkan responden itu bilangnya coklat batang, Mbak, kayak gitu. Wah, ini coklat batang yang apa? Ini yang dikonsumsi. Gitu. Jadi per kemasan itu kan biasanya juga beda gram ya, beda berat bersih ya, kayak gitu. Tentunya kalau dia beda berat bersih, itu akan mempengaruhi zat gizinya yang ada di nutritional fact-nya. Nah, ini kesalahan pewawancara. Jadi yang pertama, intensitas mengabaikan pertanyaan tertentu. Jadi misalkan porsi gitu ya. Jadi porsi bakso itu misalkan apa namanya, baksonya berapa biji, kayak gitu. Terus suunnya berapa kayak gitu. Kalau misalkan nggak mengingat terkait apa saja yang di dalam, biasanya kan orang-orang kalau bakso itu lebih mengingat baksonya berapa gitu ya, berapa biji kayak gitu. Nah, kalau misalkan hanya mengingat baksonya saja, nah kita bisa nih, tapi kita juga harus tanya nih porsinya baksonya dia bakso bakso sedang atau dia kecil atau besar. Karena kan di buku foto makanan itu kan ada ukuran-ukurannya ya. Jadi kita tunjukin, Bapak ini baksonya yang ukuran mana nih Pak? Gitu. Isinya kira-kira kayak gini nggak Pak isinya? Ada misuunnya, ada sayurnya nggak Pak? Gitu. Kalau bapaknya nggak inget, belas nggak inget misalkan ya isinya apa, paling suun doang kayak gitu ya yang diinget kayak gitu. Jadi nanti kita bisa pakai resep generik yang kita dapatkan dari buku foto makan, dari resep dari buku ataupun dari internet gitu ya. Terus yang kedua, intensitas mengabaikan pertanyaan tertentu. Jadi ini pertanyaannya tidak hanya di 24 hour recall ya, tapi juga pertanyaan yang ada di kuesioner data umum. Gitu. Kalau di 24 hour recall, ini bisa biasanya yang diabaikan itu produk ya. Produknya lupa ditanyakan. Gitu. Nah ini juga makanya penting untuk mendapatkan informasi nomor telepon. Jadi informasi data diri itu penting tuh karena memang untuk konfirmasi ataupun ketika ingin janjian lagi ketemu. Jadi kesalahan yang sering itu dia mengabaikan jenis produk yang dikonsumsi. Gitu. Mie cuma ditulis mie aja, mie goreng, gitu. Terus apa namanya teh kemasan cuma ditulis teh kemasan, gitu ya. Padahal kalau teh itu kan ada yang dia bentuknya kotak, ada yang dia botolan, kayak gitu ya. Dan misalkan dia misalnya teh pucuk gitu ya. Teh pucuk itu kan dia juga ada yang beda-beda ukuran ya. Nah, itu juga ukuran biasanya untuk kemasan suka lupa ditanyakan. Misalkan konsumsinya saya tadi teh kemasan Mbak, teh pucuk. Kita cuma nulisnya teh pucuk. Teh pucuk harum rasa apa gitu kan, apalagi kalau rasa-rasa tuh yang suka lupa. Kalau teh pucuk harum tuh kalau nggak salah ada melati, ada madu gitu ya. Nah, itu kan pasti beda kan ya nutritional fact-nya ya. Jadi itu sering diabaikan, itu dia produk, jadi nama produknya, terus dia ukuran dari produk tersebut sama rasanya. Itu yang perlu diperhatikan. Karena kan pasti beda-beda ya kalau kalian cek nih teh pucuk lah ya, itu yang dia ukurannya berapa aja ya? 450 kali ya, 450 sama yang dia 650 kayak gitu itu kan pasti beda ya gitu. Terus tidak menanyakan apakah subjek mengkonsumsi suplemen atau tidak. Nah, ini biasanya untuk ibu hamil gitu ya. Itu kan kita menilai kecukupan zat besi sama asam folatnya memang harus ditambah dengan konsumsi suplemennya gitu. Ataupun yang misalkan dia tidak ibu hamil tapi dia konsumsi zat besi, misalkan remaja konsumsi TPD, nah kita harus menanyakan gitu. Ataupun orang lain gitu yang dia konsumsi vitamin C gitu. Nah, kita bisa menanyakan aja. Biasanya di bawahnya 24 hour recall itu dia ada pertanyaan. Jadi dia konsumsi suplemen atau enggak, terus berapa kali dalam sehari.
Nah, itu nanti ditambahkan dengan konsumsi dari yang kita analisis di Nutri-Survey. Jadi, misalkan dia suplemen vitamin C, ya udah kita tambahin di asupan vitamin C-nya. Gitu. Terus misalkan dia asam folat ataupun zat besi, kita tambahin nih di konsumsi zat besinya. Gitu. Supaya kalau kita melihat kebutuhannya, terus yang sama yang diasup itu dia nggak jomplang kayak gitu, bukan underestimate, gitu. Karena kita melihat konsumsi dari selain makanan juga. Gitu ya. Terus yang keempat, kurang benar dalam mencatat respon atau jawaban responden. Seperti responden menjawab pisang ambon, tetapi hanya dicatat pisang. Nah, ini juga ya. Sama kayak ini nih. Jadi kalau kita mengabaikan pertanyaan tuh ya, jadi misalkan jenis buah atau jenis sayuran, mungkin ya, misalkan pisang. Nah, pisangnya tuh kita cuma nulis pisang nih. Terus misalkan apel ya. Apel kita nggak tanya lagi dia apel apa. Kan apel ada beberapa ya, apel hijau, apel apa lagi ya? Yang merah tuh namanya apa ya? Terus dia apel Fuji dan lain-lain kayak gitu ya. Jadi harus ditanyakan supaya kita kan pasti beda ya per 100 gramnya itu zat gizi per 100 gramnya itu antara apel hijau sama apel Fuji. Nah, itu kan berbeda ya. Ini nanti di sini, di nomor 4 sama nomor 2 ini juga akan mempengaruhi estimasi porsi. Jadi dia porsinya juga ada ini beda lah ya dari pandangannya responden. Responden mikirnya misalkan pisang ambon atau buah yang dikonsumsi itu dia apel Fuji gitu. Nah, si pewawancaranya nulisnya itu adalah URT dari apel hijau. Apel hijau kan dia kalau di Malang itu kan Malang kan apel hijau dia lebih kecil lah ya dibandingkan dengan apel Fuji kayak gitu. Nah, itu akhirnya URT-nya pun URT-nya pun beda gitu ya. Satu buah apel hijau sama satu buah apel Fuji tentu dia beda ya, satu buahnya gitu. Nah, kali ini juga nanti ada kesalahan estimasi porsi makanan dan URT. Biasanya ini juga kesalahannya di sendok teh, sendok makan kayak gitu ya. Makanya kalau sebelum kita turun lapang, kita harus menyamakan persepsi atau ada database. Jadi untuk yang menganalisis hasil dari atau yang mengkonversi makanan itu dia tidak bingung kayak gitu. Tidak cari sendiri-sendiri gitu. Misalkan enumerator 1 sama enumerator 2 itu 1 sendok tehnya itu beda. Jadi kan biasanya tuh ada database-nya ya. Jadi kita buat di Excel kayak gitu. 1 sendok makan susu, 1 sendok makan teh, 1 sendok makan kopi, kayak gitu. Itu kan beratnya berbeda ya, tapi tidak jauh berbeda kayak gitu. Jadi kita bisa buat itu supaya yang memang sering dikonsumsi kayak gitu ya. Nah, setelah itu supaya itu lebih mudah kayak gitu. Ketika enumerator mendapatkan data mengenai URT sendok makan, sendok teh, gitu. Untuk kopi, untuk gula, jenis makanannya itu lebih mudah untuk mengkonversinya ke dalam bentuk gram. Jadi nggak cari sendiri-sendiri. Kalau cari sendiri-sendiri tentu dia konversi ke gramnya berbeda-beda. Yang satu misalkan 1 sendok makan gula itu dia 10 gram, satunya 1 sendok makan gula itu adalah 15 gram. Beda 5 gram itu kan sudah berpengaruh sama kalori ya, kalori di energinya, energi gulanya. Yang selanjutnya kesalahan alat. Kesalahan ketika ini ya, kita pakai buku apa namanya konversi makanan kayak gitu. Apalagi kalau kita misalkan nggak pakai buku foto makanan ya. Jadi kita visualisasinya ya bayangin aja kira-kira besarnya seberapa gitu. Nah, ini juga sebenarnya berawal dari misalkan ya bakso kayak gitu ya. Baksonya kita ternyata di buku foto makanan nggak ada gitu misalkan di buku foto makanan tuh ada misalkan nggak ada gitu. Jadi akhirnya kita mengira-ngira nih besarnya seberapa, nggak tahu ya berapa gramnya gitu ya. Nah, makanya di sini itu ada training ya bagi enumerator dalam persamaan persepsi antara satu pewawancara ke pewawancara lainnya. Jadi supaya dia tahu nih kayak gitu. Oh, dia kalau tempe ukuran sedang tuh segini, dan dia tempe ukuran kecil tuh segini.
Selanjutnya, kesalahan pas waktu analisis. Jadi untuk coding dan juga perhitungan ya. Kalau coding mungkin dia lebih ke ini kali ya, ke data umum juga masuk ya. Ketika memasukkan data pun ya, ketika memasukkan di Nutrisurvey kayak gitu ya, kita kan juga harus tahu ya. Misalkan ayam, oh ini ayamnya ayam bagian apa nih? Misalkan di Nutrisurvey nggak ada ayam bagian dada yang tanpa tulang gitu ya. Oh misalkan nih nggak ada, ya udah kita ini borrowing, kita pinjem nih di database, di food database negara lain, di USDA atau dari Singapura gitu. Jadi kita memasukkannya. Di situ kan juga ada kode ya, itu supaya memudahkan bahwasanya kita ngambilnya dari sini loh. Kalau di USDA itu kan ada kodenya ya. Jadi supaya memudahkan saja. Terus ini juga ketika memasukkan, itu juga harus namanya tuh clear. Ini nama produknya tuh clear. Kalau dia kita ngambilnya pisang Ambon, ya udah ditulisnya pisang Ambon. Jangan dia pisang lainnya gitu. Di kuesioner pun juga seperti itu. Kalau dia pisang Ambon, ya udah berarti nulisnya pisang Ambon saja, nggak usah pisang doang. Gitu. Kalau ini lebih di Nutrisurvey seperti itu ya. Jadi nulisnya harus spesifik. Karena kan kalau kita search ya, pasti itu kan banyak keluar ya list makanannya kayak gitu. Ada yang dia list makanannya tuh secara umum kayak gitu ya. Ada yang dia spesifik kayak gitu. Kalau spesifik kan tentunya untuk zat gizinya pasti dia akan berbeda gitu. Kalau kita lihat itu ya, energinya itu kan pasti berbeda ya. Gitu. Terus yang ini, jadi ini ke URT-nya ya. Jadi kalau misalkan di awal tadi, jadi sebelum analisis sebelum dimasukkan di Nutrisurvey kan kita harus cleaning ya. Jadi cleaning questionnaire itu dia termasuk mengkonversi dari URT ke gram. Jadi misalkan konversi kita salah, tentu ketika kita memasukkan ke ke database di Nutrisurvey tentu kita sesuaikan lah ya dengan apa yang kita tulis. Gitu. Kalau kita sudah nulisnya salah, bisa jadi underestimate ataupun overestimate. Gitu. Jadi terlalu kurang atau terlalu lebih. Itu kan akan berpengaruh pada nanti analisis mengenai kecukupan energi. Gitu kan ya. Makanya di awal pas waktu training, kita sudah ada database. Jadi peneliti utama itu dia sudah ada database nih mengenai URT. Sudah diperkenalkan bagaimana cara menggunakan buku foto makanan. Ya, gitu. Jadi ketika praktek nih, jadi kalau training itu kan dia masih praktek ke sesama pewawancara ya. Jadi jadi kan prakteknya kalau pewawancara itu ada 2 kali ya sebelum turun ke lapangan langsung. Turun ke lapangan di respondennya sebenarnya kayak gitu. Yang pertama itu dia training, di trainingnya itu kan sesama pewawancara. Jadi di training itu kan isinya memahamkan gitu ya. Jadi kuesioner data umum dan juga 24 hour recall itu dipahamkan gitu ke pewawancara. Ini alurnya gimana nih? Gitu. Terus bagaimana cara pengisiannya? Jadi ada peraturannya misalkan ketika nanti tuh jawabannya harus dilingkarin ya, atau nanti di situ ada kodenya ya, kayak gitu. 88 itu apa, kayak gitu. 0 itu apa, kayak gitu. Jadi nanti di bagian kode itu harus dikodein, kayak gitu. Angka 0 sama angka 8 tolong diperjelas, kayak gitu. Angka 4 sama angka huruf A harus jelas, kayak gitu. Untuk penulisan nama misalkan harus caps lock semua, harus balok semua, kayak gitu. Jadi supaya memudahkan. Jadi di situ sudah diatur pas waktu training. Setelah itu baru nanti misalkan database kayak gitu ya sudah di-share kayak gitu ke enumerator kayak gitu. Terus setelah training ya, kalau training kan dia latihan juga ya, latihan wawancara ke sama pewawancara. Jadi supaya tahu gimana alurnya ini sudah benar atau enggak nih. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan terkait isi kuesioner atau masih ini ya, masih agak bingung terkait gimana cara wawancara 24 hour recall kayak gitu. Jadi nanti bisa sharing nih, saling sharing ke pewawancara ataupun juga bisa saling menanyakan misalkan isi kuesionernya atau pilihan. Jadi ada pertanyaan terus pilihannya kok kayaknya ini sebenarnya sama sih kayak gitu. A sama C kok jawabannya ini sama. Gitu. Ini bisa ditanyakan di peneliti. Nah, setelah
setelah kuesionernya misalkan kan ada saran gitu ya, ada saran dari enumerator, misalkan dia sudah diperbaiki. Nah, setelah itu kita mengadakan trial tadi ya ke lapangan, karakteristiknya sama, tapi bukan responden yang diambil. Jadi misalkan dia responden kita tuh anak sekolah di sekolah A. Nah, pas waktu trial kita juga sama-sama anak sekolah, tapi dia di sekolahnya sekolah B. Gitu. Fungsinya itu memang supaya kita bisa tahu nih alur wawancaranya gimana, terus kita bisa tahu nih waktunya berapa juga. Terus mungkin di situ kalau tadi kan kita sama-sama pewawancara ya, kalau sama pas waktu training kan kita tanya jawabnya, wawancaranya sama-sama penanya, sama-sama yang dia sebenarnya sudah tahu ya itu kalau yang wawancara dari Gizi sebenarnya sudah tahu kan ya maksud dari pertanyaan ini atau dia sudah familiar dengan 24 hour recall. Beda sama yang dia orang yang tidak familiar dengan 24 hour recall ataupun dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Misalkan nih ternyata banyak responden nih ternyata bingung nih sama pertanyaan ini. Nah, setelah trial ini kita bisa diskusikan ke peneliti utama. Kita bisa kasih saran ataupun evaluasi bahwasanya ini pertanyaan ini agak agak susah nih bagi responden untuk memahaminya. Jadi mungkin bisa diperbaiki gitu. Terus ya dievaluasi gitu ya. Setelah training baru nanti kita turun ke lapangan. Biasanya trial ya. Biasanya trial itu cuma subsampel ya. Misalnya subsampel itu sekitar 25 orang. Jadi nggak terlalu banyak kayak gitu. Terus selanjutnya kesalahan analisis makanan kalau sudah di Nutrisurvey ya. Kalau tadi coding pas waktu masukin ya. Kalau ini di Nutrisurvey-nya gitu. Ini juga kesalahannya pas waktu kita menanyakan metode pengolahan di di penilaian status gizi kan kita tahu cara mengkonversi makanan mentah matang, faktor konversinya berapa gitu ya. Ataupun misalkan kalau di Nutrisurvey itu kan kalau makanan ya, ayam goreng sama ayam bakar sama ayam apa lagi ya? Ayam yang direbus itu pasti beda nilai zat gizinya. Kalau kalian detail ya tahu kayak gitu. Jadi harus tanya metode pengolahannya tuh apa. Itu nanti akan berpengaruh sama energinya. Jadi ngomong apa di tabelnya itu juga ada metode pengolahan kan ya. Jadi bukan hanya tabel yang di 24 hour recall itu dia cuma dikasih cuma tulisan aja tuh enggak, tapi juga harus diisi. Metode pengolahannya nih apa nih? Ayam di sini apa nih? Ayamnya yang digoreng atau yang dipanggang kayak gitu. Misalkan apalagi nih saladnya apa nih? Kayak gitu. Saladnya ada ayam enggak? Ayamnya apa nih? Ayamnya direbus kayak gitu. Jadi harus detail. Nah, ini juga jenis makanan yang dimasukkan salah kayak tadi ya, pisang. Jadi dimasukinnya cuma pisang doang, kayak gitu. Nggak tanya nih, nggak konfirmasi ke responden. Jadi jenis yang dikonsumsi nih apa nih? Pisang Ambon, atau pisang raja, atau pisang lainnya, kayak gitu. Jadi kalau kita masukinnya itu benar, gitu. Kalau misalnya di Nutrisurvey nggak ada ya, karena di sini kan dia memasukkan jenis bahan makanan baru ya, kayak gitu. Ya kita cari di USD atau Singapura yang dia pisang, ataupun kita bisa cari di database di Indonesia gitu, atau lihat di TKPI kira-kira ada atau enggak nih gitu. Kalau di Indonesia ada TKPI ya gitu. Ada enggak sih ini data pisang raja kayak gitu. Ya udah kita masukin nih dari TKPI gitu. Setelah itu jadi sebelum dia untuk mengurangi kesalahannya ini ya. Jadi ini harus ada pengecekan. Jadi harus ada cleaning ya. Jadi setelah kita interview kayak gitu. Jadi sehari itu kalau bisa selalu cleaning, kayak jangan sampai numpuk kuesioner itu. Jadi misalkan kita targetnya waktunya itu seminggu, ya seminggu melakukan penelitian. Gitu. Sehari targetnya 10. satu enumerator 10 orang gitu yang diwawancara. Ya udah kita sehari itu kita ngecekin gitu, yang ngecekin nih bener nggak sih codingku gitu, aku ngelingkarinnya bener nggak ya gitu, aku nulisnya bener nggak sih gitu. Ada data yang keskip nggak gitu, data dirinya gitu, nomor teleponnya ini bener nggak ya gitu.
Terus untuk data 24 hour recall kayak gitu, ini harus dikonversi. Jadi kalau bisa jangan numpuk-numpuk kayak gitu kan ya. Kalau di buku foto makanan, kalau makanan tersebut ada di buku foto makanan kan enak ya. Jadi ketika kita sudah tahu nih, saya konsumsinya ayamnya yang ini Mbak, kayak gitu. Jadi kan kita cuma nulisnya sudah langsung konversi sekalian kan ya, gitu. Nggak perlu lagi kita cari-cari karena sudah ada nih gramnya di buku foto makanan. Kita langsung tulis aja, nggak usah nanti-nanti, kita lupa nanti, ataupun nanti tambah semakin berat kalau kita semuanya nanti, kayak gitu. Kita tulis aja malamnya ataupun sorenya gitu, kita cleaning nih. Tadi kan cleaningnya sudah data umum, sudah. Tadi per hour recall-nya kita cleaning juga nih. Ini mana nih yang belum aku konversi, udah konversi. Terus nih apa sudah semuanya nih, jenis pengolahan sudah. Terus makan makanan yang dia kemasan sudah. Terus dia makanannya ini spesifik nggak sih? Oh sudah spesifik. Kalau masih ada yang terlewat nih, oh iya ini minuman susunya susu apa ya, gitu. Terus susunya rasa apa ya, jadi harus ditanyakan. Kalau bisa ya hari itu harus ditanyakan gitu, supaya juga karena metodenya mengingat ya, takutnya kalau besoknya lagi, apalagi pas waktu sudah seminggu baru ditanyakan, pasti dia lupa gitu yang mengonsumsi. Jadi ditanyakan entah dia jawabnya besok ya nggak masalah, yang penting kita berusaha bahwasanya harus lebih cepat gitu kita menanyakannya ke responden. Dan ini penganalisisnya ini harus teliti ya dalam memasukkan data. Jadi juga jangan terlalu dikejar target. Iya benar ada target gitu ya. Jadi biasanya enumerator itu ada yang dia sama sekalian menganalisis data, ataupun biasanya pisah. Gitu. Kalau misalkan dia pisah, enumerator sama yang menganalisis data terpisah, gitu, ya nanti yang menganalisis data ini bisa menanyakan, bisa konfirmasi gitu. Ini benar nggak ya? Ini penulisannya misalkan untuk data umum ya, ini 4 atau ini A ya, kayak gitu. Ini 0 atau ini 8 ya, kayak gitu. Jadi memang harus dikonfirmasi. Dan juga sebenarnya untuk enumerator, kalau menulis juga harus jelas, ya, sesuai dengan instruksi dari peneliti utama pas waktu training. Gitu ya. Terus selanjutnya, cara meminimalisir kesalahan. Jadi ini caranya tadi saya sampaikan ya. Jadi di sini ada training, kayak gitu, training enumerator. Jadi di situ memahamkan persepsi. Jadi satu enumerator sama enumerator lainnya itu dia bisa paham dengan apa yang mau ditanyakan, ya gitu ya. Dan juga di situ kan ada instruksi ya terkait database, terkait bagaimana alur wawancara, gitu, cara menulis kode, gitu, cara dia melingkarin atau mungkin dia cara mengisinya gimana, kayak gitu. Ada berapa halaman, kayak gitu ya. Takutnya kan ke-skip ya. Ini ada satu halaman yang ternyata ke-skip nih, gitu. Nggak ada halamannya. Itu. Terus ini di sini juga tadi ya, jadi ada latihan gitu ya antar wawancara. Terus yang di sini ada tryout atau trial ya di sini ya. Jadi tryoutnya ke lapangan dengan karakteristik yang sama, tapi respondennya berbeda. Fungsinya ini, jadi supaya tahu periode waktunya, kemungkinan kendala yang muncul, baik dari kuesioner atau pas waktu wawancara dari interview, berarti kan ya, ataupun mungkin dari segi pemahaman responden. Jadi nanti bisa dievaluasi setelah kita mengadakan tryout-nya ini. Jadi kita kumpul nih, kita evaluasi. Jangan dipendam sendiri, nanti takutnya sebenarnya temennya juga punya masalah yang sama, tapi nggak dikeluarin nih pas waktu evaluasi. Yang ketiga, survei pasar lokal. Jadi survei pasar lokal itu dia untuk mengetahui apa saja makanan yang sering dikonsumsi atau makanan yang ada di sekitar tempat respondennya itu. Jadi misalkan ada ada resep yang kita nggak tahu kayak gitu ya, ataupun ada makanan yang kita nggak tahu, misalkan oh ini Mbak beli pecel itu yang di depan itu, gitu. Nggak tahu deh itu apa saja sayurnya kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih apa saja sayur yang ada di pecel abang-abang yang jualan ini. Oh ini saya pesan ketoprak Mbak atau tahu telur kayak gitu. Kita tahu nih, misalkan saya pesannya di situ kayak gitu. Jadi kita bisa lihat nih.
Apalagi kalau misalkan FFQ ya, tadi kan FFQ juga bisa survei sekitar gitu. Yang dikonsumsi itu apa? Jadi kita masukin di list makanan kayak gitu ya. Oh ini di sekitar sini ternyata ada ketoprak. Oh ini di sekitar sini ada ini, ada nasi kuning, ada bubur, ada ini. Kita masukin karena memang itu cenderung yang dikonsumsi oleh responden yang mau kita interview. Gitu. Jadi ini beberapa cara meminimalisirnya, gitu ya. Terus seperti yang di awal tadi saya bilang, gitu ya. Jadi kalau ini kan dia pas waktu lebih ke pewawancara ya, gitu. Pewawancara dan respon, lebih ke wawancaranya, gitu. Jadi seperti di awal itu etika itu juga penting. Jadi etika wawancara itu penting, gitu ya. Jadi misalkan kita orangnya kayak gitu ya, orangnya itu jutek kayak gitu, orangnya itu jutek kayak gitu. Jadi kita sudah, kalau wajah kan kadang kan nggak bisa, kita nggak sadar gitu ya kalau jutek gitu ya. Jadi berusaha ketika wawancara itu senyum kayak gitu ya, senyum dan juga bisa, karena kan metode ini metode mengingat ya, kayak gitu. Jadi menggalinya ini bisa pelan-pelan, kayak gitu. Ini kan juga bisa mengontrol emosi kita lah ya. Jadi pelan-pelan saja. Ya itu ya, jadi lebih ke etikanya, gitu. Karena memang ini data kita butuhkan, kayak gitu ya. Jadi dan juga kan kita perlu komitmen dari si responden. Kalau respondennya nggak nyaman dengan kita, gitu. Ini mbaknya terlalu buru-buru banget, atau mbaknya kok jutek banget, ya itu mbaknya kok dia bahasanya nggak enak banget dia didengar ya, kayak gitu. Nah, ini juga akan membuat respondennya lari gitu ya, nggak mau lagi gitu untuk kita wawancara. Bisa jadi di tengah-tengah nggak mau lagi nih, kayak gitu. Karena kan kita kan harus tahu ini ya, harus tahu apa namanya, karakteristik responden ya. Tentunya orang-orang yang ada di Jawa Timur berbeda nih karakteristiknya dengan orang-orang yang ada di Medan. Kayak gitu. Jadi kita harus familiar lah ya, atau belajar kayak gitu karakteristiknya mereka bagaimana. Gitu. Karena kan yang butuh data itu kan kita ya. Seperti itu. Jadi etikanya juga kita harus belajar bagaimana nih bersikap kepada responden supaya mereka nyaman itu bagaimana. Gitu. Itu dari saya.